Assalamualaikum, balik lagi di channel aku, Ezin Entertainment. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua pada video aku yang Promil Jennifer. Karena aku lihat-lihat masih banyak banget yang bingung ya, mulai dari boleh berhubungan enggak, terus jenis jeruknya itu apa, terus kapan mulainya, pokoknya gitu-gitu. Nanti aku bakalan jawab pada video ini. Nah, nanti aku bakalan jawab komentar-komentar kalian di channel YouTube aku. Cuma nggak semuanya bakalan aku jawab, paling aku pilihin pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyain. Jadi, itu pertanyaannya juga aku jawabnya bukan ke arah boleh atau enggaknya, tapi berdasarkan pengalaman aku sendiri yang kemarin aku lakuin pada saat Promil Jennifer itu ya, sampai akhirnya aku berhasil garis 2. Oke, pokoknya sebelum kita mulai, buat kalian yang baru gabung dan yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Sebelum aku jawab, aku mau cerita dulu nih sedikit ke kalian kenapa dulu aku memutuskan untuk mengikuti Promil ini. Jadi dulu pada saat 2019 itu ya, tepatnya pada bulan Februari, aku itu sempat mengalami keguguran ya teman-teman. Cuma sampai 3 bulan aja terus keguguran. Nah, pada saat selesai keguguran itu aku langsung Promil. Cuma Promilnya itu aku mulai dari minum madu, terus minum asam folat, rajin minum susu, terus Everair, pokoknya kayak gitu-gitu sampai bulan November 2019, mungkin sekitar 9 bulan ya aku menjalankan Promil kayak gitu, minum minuman kayak gitu, suplemen. Aku belum juga dapat garis 2. Jadi pada bulan November 2019 aku menjalankan program hamil ini ya teman-teman, Promil Jennifer. Dan aku itu tipe siklus menstruasinya itu kadang 29, kadang 30, sampai 31. Intinya nggak pernah lebih dari 35 ya teman-teman. Dan jadwal head aku juga paling lama itu sampai 8 hari. Mentok-mentok 8 hari paling lama, nggak pernah lebih dari 10 hari. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalian misal siklusnya panjang atau pendek, kalian bisa sesuaiin aja. Dan kalian misal mau menghitung masa suburnya, kalian bisa pakai aplikasi kayak aku. Aku juga pakai aplikasi untuk menghitung masa subur ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu aplikasinya apa, nanti aku kasih di sini ya. Dan setelah aku menjalankan program hamil Jennifer udah selesai, aku langsung test pack tepatnya pada tanggal 1 Desember 2019. Aku memutuskan untuk test pack duluan sebelum aku head, karena aku itu udah merasakan kayak tanda-tanda kehamilan gitu ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa juga tonton videonya. Jadi aku langsung test pack dan alhamdulillah garisnya itu 2, cuma satunya itu masih samar. Kalau nggak salah aku masih ada fotonya, nanti aku kasih lihat kalau ada ya. Jadi alhamdulillah banget, gak tahu kenapa, mungkin ini jalannya lewat terapi Jennifer ini. Alhamdulillah, semoga buat kalian yang lagi menjalankan program hamil, semoga dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semoga semuanya itu berhasil dan semoga semuanya bisa mendapatkan garis 2 atau positif. Amin. Oke, sekarang aku mau lanjut ke pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Cuma kalau ada teman-teman yang pertanyaannya nggak sempat aku bales, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Karena aku mungkin bukan yang nggak mau jawab, mungkin karena aku nggak bisa atau karena pertanyaannya itu terlalu banyak. Mohon dimaklumi ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke teman-teman, ini Mama Aira bikin videonya ditemenin Dede Aira ya, karena dedenya nangis. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Tadi ada dari Kak Afnita Puspitasari. Pertanyaannya, mau tanya Mbak, selama terapi 14 hari, apakah melakukan hubungan suami istri atau nunggu sampai terapinya selesai? Nah, jawabannya, kalau untuk aku itu iya berhubungan. Jadi kalau untuk aku itu berhubungan cuma pada saat masa subur aja. Jadi selain itu aku nggak berhubungan ya teman-teman. Karena aku pikir kalau pas terapi terus nggak berhubungan, kayaknya gimana kita mau hamil kalau kita nggak berhubungan. Terus juga kan kasihan juga kalau misal suami kita minta, masa kita mau nolak gitu ya, nanti malah berdosa jadinya. Jadinya kalau berhubungan itu ya tetap berhubungan, cuma sebisa mungkin jangan tiap hari atau kalau pas masa subur aja, jadi efektif gitu hasilnya. Oke, jadi itu pertanyaan paling banyak sih yang kalian tanyain. Jadi udah aku jawab ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini ada dari Kak Cici Ipras. Pertanyaannya adalah,
Kak, saya lagi shift malam, pulang kerja pagi jam 4-an. Itu bisa kapan ya minumnya? Nah, inti dari pertanyaan ini itu kapan minum Jennifer ini ya teman-teman. Jawabannya adalah sepengetahuan aku itu selama perut kita masih kosong, terus pas kita baru bangun tidur. Jadi mungkin kalau kalian pas kerjanya malam atau pas kerjanya jam berapa, enggak kan kalau orang bangun tidur patokannya kalau subuh, cuma nggak harus kayak gitu kali ya kalau misal untuk orang yang lagi kerja. Jadi selama kalian misal kerja shift malam, kalian pulang, kalian tidur dulu. Nah, abis tidur baru setelah kalian bangun, terus sebelum kalian minum apa-apa, sebelum kalian makan apa-apa, selama perut kalian masih kosong, kalian baru minum ini. Kayak gitu. Ya, ini ada dari Kak Dini Setia Putri. Pertanyaannya, Kak, kalau jeruk nipisnya warna kuning apa tidak apa-apa? Setahu aku kalau jeruk nipis itu ya di daerah aku itu warnanya hijau, teman-teman. Terus pas di kupas itu, pas diperes itu warnanya putih airnya. Mungkin kalau yang kuning ada juga sih di sini yang warnanya hijau. Cuma pas diperes itu warnanya kuning, itu kayak kalau di sini tuh kalau buat es jeruk peras itu tuh teman-teman, kalau diperas itu warnanya kuning, itu namanya mungkin jeruk limo ya. Cuma kalau jeruk nipis itu pas diperas itu warnanya putih, terus rasanya itu bener-bener asem banget. Mungkin kalau yang jeruk limo itu agak manis, ada juga yang asem, cuma nggak seasem jeruk nipis. Nah, ini ada lagi nih dari Kak Devina Ayudia. Boleh nggak sih Bun malam-malam meres jeruk nipisnya? Jawabannya, menurut aku sih lebih baik kita dadakan aja gitu ya meresnya, biar hasilnya lebih maksimal. Nah lanjut, ini juga pertanyaan banyak banget yang nanya. Dari Kak Elizabeth Marta. Saat kapan Kak? Pas sebelum head atau sesudah head atau pas masa subur minum Jennifernya? Jadi kalau aku sendiri yang aku lakuin pas kemarin promil itu tuh pas minumnya itu setelah selesai head ya teman-teman. Jadi selesai head kalian udah bersih, baru kalian mulai deh promil Jennifernya. Cuma kalau kalian misal pengen mulai dari pas head atau itu sih sebenarnya semuanya nggak apa-apa. Cuma menurut aku lebih baik kalau sesudah head. Jadi pas kita bersih, jadi perut kita dalam keadaan bersih, fit lagi gitu. Karena kalau aku pikir-pikir, kalau kalian mulai promilnya itu pas head, itu bakalan gak enak banget. Karena pas minum itu kan bakalan perih, ditambah kalian efek menstruasi itu kan juga gak enak. Takutnya malah drop badan kalian. Jadi mending pas sudah head aja. Oke, ke pertanyaan ini dari Kak Irmi Humayroh. Bun, itu praktek Jennifernya bareng suami atau enggak? Nah, jawabannya, waktu aku terapi sendiri ya teman-teman. Tapi buat kalian, misal kalian pengen terapi bareng suaminya, itu mungkin bakal lebih baik. Jadi nggak apa-apa ya kalau mau terapi bareng suaminya. Tapi kalau mau sendirian juga nggak apa-apa. Oke, lanjut dari Kak MDHDIY. Penantian berapa lama Bun? Jadi aku ini dapet dede bayi nih ya, dede Aira, itu penantian selama kurang lebih 2 tahun ya teman-teman. Waktu pertama setahun itu keguguran, terus aku baru mulai promil ini lagi setelah 9 bulan aku kosong, baru dapet dede Aira. Jadi kemarin itu aku baru sempet lahiran, sekitar 5 bulan yang lalu baru lahiran, dan sekarang dedenya udah umur 5 bulan teman-teman. Dedenya lucu banget. Halo dek, dede halo dulu sama itu teman-teman. Halo. Nah, dedenya ikut ngevlog nggak apa-apa ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sufian 2017. Mbak, saya ingin mencoba promil Jennifer, tapi punya riwayat lambung kronis. Apa nggak bahaya dengan lambung saya, Mbak? Mohon jawabannya. Nah, menurut aku kalau kalian yang punya penyakit bawaan kayak lambung, emah, terus tipes atau kayak gitu-gitu, mending jangan pakai promil yang Jennifer ini ya teman-teman. Mending pakai yang minum susu, JSR, atau minum asam folat, suplemen-suplemen gitu yang nggak terlalu keras gitu. Soalnya saya sendiri aja yang nggak punya penyakit bawaan, menjalani promil ini itu lumayan ngefek di badan karena rasa asamnya itu yang bener-bener asem banget, ditambah lagi kita harus minumnya pas pagi-pagi sebelum kita makan apa-apa, jadi pas perut kita masih kosong. Jadi buat kalian yang punya penyakit, mending pakai promil yang aman-aman aja. Oke, semoga membantu ya. Lanjut dari Kak Siti Sofi. Jangan dicampur air putih ya Bun? Nah, jawabannya jangan. Jadi promil ini itu Jennifer khusus, jadi
murni Jennifer perasan jeruk nipis ya teman-teman, nggak dicampur madu, nggak dicampur air, nggak dicampur apa-apa. Jadi murni pas kalian meres itu airnya kalian kumpulin terus kalian minum sesuai takaran ya. Kan aku udah pernah jelasin berapa butir minumnya di video yang waktu itu ya. Nanti aku kasih tahu linknya di sini. Jadi harus yang murni ya, nggak ada tambahan apa-apa. Selanjutnya ada dari Kak Panglima Always. Hari pertama itu pas datang bulan atau gimana? Karena 14 hari itu kan melewati masa subur wanita. Nah jawabannya, jadi misal kalian mulai promilnya pas setelah head, otomatis kan kalian bakal melewati masa subur ya teman-teman. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau waktu aku pas selesai head, aku mulai promil ini. Jadi pas pertengahan mau selesai promilnya, pas banget sama masa subur aku. Jadi kita pas masa subur itu kita berhubungan gitu ya. Nah kalau kalian misal mulainya pas pertengahan masa subur atau pas mau mendekati head, kalian hitung aja masa suburnya. Jadi kalau mau mulai itu mah menurut aku nggak apa-apa sih kalau mau mulai kapan aja. Cuma kalau buat aku lebih baik setelah head biar hasilnya lebih maksimal. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Siti Mutmainah. Kalau pakai jeruk lemon bisa nggak bun? Nah kalau pakai jeruk lemon namanya bukan Jennifer tapi lemper ya teman-teman. Jadi kalau pakai jeruk lemon mungkin bakalan beda kali khasiatnya ya, karena kan beda banget ininya. Emang sih asemnya sama, tapi aku juga nggak tahu sih, mungkin boleh atau enggak sih ya. Coba kalian cari tahu di Google, siapa tahu boleh. Tapi kalau buat aku mending pakai jeruk nipis aja, karena namanya juga Jennifer, jeruk nipis peras. Kalau jeruk lemon berarti namanya jelemper. Ada pertanyaan lagi dari Kak Vita Amelia. Kak, maaf saya kurang paham, misalkan terstop di tengah jalan, terus kalau mau lanjut lagi tunggu selama 6 bulan. Dan ketika 6 bulan telah tiba, dilanjutin lagi dari bulan yang sempat terhenti. Nah jawabannya, jadi kalau Jennifer ini kan kalau misalnya kita udah ngelakuin promil terus udahan sampai 14 hari, kita baru bisa mulai lagi harus nunggu selama 6 bulan. Ataupun kalau misalnya kita lagi menjalankan promil Jennifer terus di tengah jalan itu ada sempat bermasalah atau stop di tengah jalan, kita mau mulai lagi juga harus nunggu selama 6 bulan ke depan. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau pas 6 bulannya lagi, pas udah sampai hari hanya, kalian mulai promilnya itu dari awal lagi, bukan melanjutin yang sempat terhenti. Jadi mulai dari hari yang pertama sampai ke 14 gitu ya teman-teman. Semoga menjawab ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab. Sebenarnya sih masih banyak banget yang pengen aku jawab ya, cuma karena dedenya udah rewel, udah pengen bobo, jadi udahan aja ya videonya sampai sini. Semoga pertanyaan yang udah aku jawab semoga bermanfaat ya buat kalian. Nanti kalian bisa juga komen di bawah kalau kalian masih ada yang masih pengen ditanyain. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye dek.